Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Para pemirsa, para hadirin yang berbahagia, kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengulas mengenai jatman atau pembekuan jatman ya. Jadi sebenarnya jatman itu masa khidmahnya itu sudah selesai di tahun kemarin, tahun 2023, bulan apa itu. Yang kemudian tentu ketika melihat bagaimana rapat dari pengurus jatman dari beberapa wilayah atau diistilahkan dengan Idarah Wusto ya untuk provinsi. Kemudian para ulama-ulama mursyidin itu pun juga sudah berkumpul di Wahas ya, Universitas Wahid Hasyim di Semarang. Nah, di sana terdapat kesimpulan bahwasanya untuk kepengurusan jatman yaitu diambil alih oleh PBNU. Ya karena memang ketika melihat dari ADART NU itu sendiri, maka sebenarnya untuk pengurus harian jatman itu ya disahkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama. Karena jatman sebagai sebuah badan otonom ya dalam bagian atau bidang ketorikohan, karena jatman itu kan Jam'iyah Ahli Torikoh Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah yang SK-nya itu sudah selesai di tahun kemarin ya, tahun 2023. Nah, lalu kemudian dengan undangan yang tersebar, di mana jatman ini akan melakukan muktamar. Nah, tentu ini bermasalah. Kenapa? Karena memang untuk tugas atau masa khidmahnya kan sudah selesai. Dan juga jatman itu diambil alih oleh PBNU, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama. Makanya nanti akan kita tampilkan bagaimana pengurus jatman ya itu membocorkan bagaimana sikap dari PBNU itu sendiri kepada jatman, yang hal ini pun juga dimuat di dalam sebuah berita di liputan 9.id, berita terkini Nusantara. Dengan judul Jatman dibekukan Forum Mursyidin Indonesia atau FMI dorong PBNU segera gelar muktamar. Ya judulnya itu, dan itu dimuat di website liputan 9.id pada tanggal 22 November kemarin ya. Di mana isinya itu jatman dibekukan Forum Mursyidin Indonesia atau FMI dorong PBNU segera gelar muktamar. Oleh Muhammad Faisal Asadi ya. Saya bacakan, di situ ada fotonya ya, beberapa kiai-kiai serta ulama-ulama yang berkumpul di Unhas ya dalam rangka untuk memusyawarahkan bagaimana kelanjutan dari jatman itu sendiri. Oke, Semarang liputan 9 News. Para alim ulama, kiai dan kaum sufi yang merupakan ahli ilmu tarekat menggelar agenda pertemuan penting di kampus Unwahas Sabtu 16 November 2024 pagi hingga sore hari. Mereka tergabung dalam wadah organisasi bernama Forum Mursyidin Indonesia atau FMI yang merupakan pengurus Idarah Wusto Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah atau Jatman dari berbagai daerah di Indonesia. Harapannya pertemuan ini berjalan lancar membahas keberlanjutan perjalanan organisasi Jatman termasuk mempersiapkan kongres atau muktamar sesuai dawuh kiai dan alim ulama. Tutur Guru Besar Ilmu Hukum Unwahas Profesor Dr. Mahmutarom yang menjadi tuan rumah acara ini. Mahmutarom yang juga Direktur Program Pasca Sarjana Unwahas dan Sekretaris Idarah Wusto Jatman Jawa Tengah
dikenal menjadi pihak yang banyak berkecimpung di dunia tasawuf. Karena pertemuan ini penting, maka diundang pihak PBNU yang diwakili Rois Syuriah PBNU Kiai Haji Ahmad Haris Sodakoh dan Katib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Sajid Asrori. Hadir pula Ketua FMI Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Hadi Mutahar. Nah, ini bukan Habib ini. Al-Mutahar bukan ya. Dan Sekretaris Kiai Haji Muhammad Labib Anwar. Selain itu, Kiai karismatik pengasuh Pondok Pesantren An-Nawawi Berjan, Gebang, Purworejo Kiai Haji Ahmad Halwani juga datang di aula lantai 3 Fakultas Kedokteran Unwahas. Hadir juga pengasuh Ponpes Ad-Dainu Riyah 2, Gemah Padurungan Kota Semarang Kiai Haji Zikron Abdullah. Kemudian juga para ulama yang disegani dan mursyid berbagai tarekat seperti Qadiriyah, Syattariyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah, dan lainnya. Mereka berasal dari Jatim, Jabar, Banten. Oh, Banten ada ya. Kiai siapa namanya? Kiai Syadzili. Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan masih banyak lagi. Mahmud Tara mengatakan pihaknya bersyukur apabila dalam perjalanan nanti Unwahas kembali ditunjuk tuan rumah pelaksanaan kongres atau muktamar untuk kepengurusan Jatman periode mendatang. Nah, adapun Profesor Abdul Hadi Mutahar mengatakan langkah mengundang para tokoh PBNU menunjukkan menjunjung tinggi adab dan etika dalam pertemuan itu. Sebagai badan otonom atau BANOM di bawah NU, rangkaian pembenahan maupun penyelesaian masalah di tubuh organisasi Jatman harus menghadirkan sesepuh dan para alim ulama. Kiai Haji Ahmad Halwani, yang juga anggota Majelis Ifta wal Irsyad Idarah Aliyah Jatman, memberikan kilas balik sejarah berdirinya organisasi itu. Pada tahun 1959, organisasi ini didirikan dengan sebutan JATM, yang diprakarsai Kiai Nawawi Purworejo yang talin ayahandanya, Kiai Mahdur Temanggung, Kiai Muslih Meranggen, dan Kiai Haji Masruhan Ihsan Meranggen Demak. Di balik itu dukungan dan harapan kuat diberikan para sesepuh waktu itu, yakni dari Kiai Dalhar Watu Congol Muntilan yang memberikan restu penuh. Juga dari Kiai Hudori Tegalrejo Magelang yang memberikan berbagai fasilitas maupun pendanaan. Sejarah ini harus dijaga, jangan sampai terjadi pembelokan arah. Sementara itu, Katib Am PBNU Kiai Haji Ahmad Said Asrori menyatakan Idarah Aliyah yang menjadi bagian dari Jatman telah dibekukan. Diteruskan rencana pelaksanaan kongres atau muktamar, sebagaimana dilansir suaramerdeka.com Sabtu 16 November 2024. Usulan maupun saran yang disampaikan FMI di kampus Unwahas akan menjadi catatan penting. Sejalan dengan Katib Am Rois Syuriah Kiai Haji Ahmad Haris Sodakoh yang merupakan pengasuh pesantren Al-Itqan, Bugen, Pedurungan, Kota Semarang, menyatakan penyelesaian persoalan di tubuh Jatman mendapat perhatian penuh PBNU. Kendati demikian, solusi yang diambil tetap mengedepankan rasa persaudaraan antar sesama kaum Islam, termasuk mengenai akan digelarnya kongres atau muktamar menunggu sinyal PBNU, pungkasnya MFA ya. Nah, jadi itu adalah berita dari liputan9.id tentang bahwasanya Jatman itu dibekukan Forum Mursyidin Indonesia dan mendorong PBNU segera gelar muktamar. Artinya yang akan mengadakan muktamar itu adalah PBNU dan bukan pihak dari Jatman itu sendiri. Dan kemarin sudah kita dapatkan sebuah informasi mengenai bagaimana surat undangan dari Mbah Lutfi bin Yahya yang akan melakukan muktamar Jatman, dan tentu di situ akan ada pemilihan ketua begitu. Nah, sehingga ketika Jatman itu tugas atau khidmahnya itu sudah selesai dan diambil alih oleh PBNU, nah tentu itu merupakan satu sikap yang tentu melanggar aturan begitu. Karena memang sudah tidak berhak lagi untuk mengadakan muktamar, dan yang berhak untuk mengadakan muktamar itu adalah PBNU itu sendiri. Begitu. Dan tentu dari beberapa
yang dapat kita ambil pelajarannya bahwasanya Jatman itu ya mewadahi seluruh tarekat-tarekat sufi yang ada di Nusantara, yang bernafaskan Nahdlatul Ulama. Artinya para mursyidin, para muridin, para pengamal tarekat. Nah, itu terkumpul di Jatman. Nah, sehingga di sini ada satu hal yang cukup mencengangkan bagi saya itu. Kalau memang Jatman ini adalah para pengamal thariqah yang di dalam hatinya itu ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan paling menekankan pengamalan terhadap ajarannya Allah, ajaran Rasulullah, ya. Kemudian juga Jatman ini yang merupakan badan otonom dari PBNU. Nah, kenapa pertanyaannya yang sebagai ya ketua umum Jatman, mantan berarti ya, mantan ketua umum Jatman yaitu beliau Mbah Lutfi itu malah ingin melakukan muktamar di luar aturan dari organisasi itu sendiri. Sehingga di sini itulah tanda tanya saya yang begitu besar begitu kan. Kenapa bisa seorang pengamal thariqah ya, kemudian ketua sufi sedunia dan menjadi mursyid katanya 40 thariqah. Nah, jadi mursyid dari 40 thariqah. Masa dia itu tidak mau ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Ulil amrinya di sini kan PBNU. Kenapa tidak ditaati sebagai aturan dari organisasi? Padahal beliau ini adalah seorang pengamal thariqah begitu. Mursyid dari 40 thariqah katanya. Kemudian katanya juga ketua atau ketua sufi sedunia. Nah, makanya ini menjadi sebuah tanda tanya yang begitu besar dalam diri saya, kenapa bisa seperti itu. Namanya di sini kita akan menyimak bagaimana pengurus Jatman, yaitu Kiai Haji, salah satu pengurus Jatman, yaitu yang bernama Kiai Haji Mustafa Badri Masduki, yaitu akan mengulas bagaimana PBNU, ya, kemudian Idarah Hustos Indonesia dan Forum Mursyidin Indonesia itu bermusyawarah tentang bagaimana kelanjutan dari kepengurusan Jatman itu sendiri. Mari kita simak bersama-sama agar kita memiliki gambaran sebenarnya apa yang terjadi di kalangan para Mursyidin Indonesia, Forum Mursyidin Indonesia, kemudian dari pihak PBNU serta Idarah Wusto se-Indonesia. Silahkan. Nova Badri Masduki dari Pondok Pesantren Badri Jakarta. Saya ingin sedikit mengurut tentang masalah asbabul wurud sebagaimana yang disebutkan oleh beliau tadi. Saya sebagai mudir Jawa Timur selama ini lurus-lurus saja sampai timbulnya kejadian-kejadian yang menurut saya itu adalah luar biasa dan itu adalah memang diatur oleh Allah. Yaitu dimulainya dengan beliau Kekhalwan Yuswan kepada BPNU dan kita berterima kasih kepada beliau menanyakan tentang masalah Jatman. Dan ketika di media sosial ribut tentang masalah PBNU mengundang Wusto dan Ibrahim Aliyah pada waktu itu mengeluarkan surat edaran supaya tidak datang, saya pada waktu itu merasa malu. Akhirnya saya memberanikan diri untuk konsultasi dengan Sekjen Gus Saiful dan alhamdulillah bisa berkomunikasi juga dengan Gus Yahya. Saya pada waktu itu minta agar supaya yang diundang tidak hanya pengurus Wusto seluruh Indonesia, tapi juga pengurus Idarah Aliyah walaupun sudah profesional. Saya pada waktu itu dimintai jaminan oleh Ketua Umum Gus Yahya dan Gus Saiful, apakah bisa menjamin Aliyah bisa datang. Alhamdulillah kami konsultasi dengan Habib Umar Mutahar sebagai Mudir Am, konsultasi dengan Kadif pada waktu itu, alhamdulillah. Dan akhirnya terjadilah pertemuan yang ada di Hotel Bumi Surabaya, dan alhamdulillah pada waktu itu dihadiri oleh 3 belah pihak.
PBNU yang hadir pada waktu itu adalah Kiai Zulfa Mustafa dan wakil sekjen adalah Kiai Haji Lukman. Insya Allah Ustaz seluruh Indonesia pada waktu itu 17 Gus, ya, yang hadir pada waktu itu. Dan kita semuanya sepakat bahwa permasalahan Jakman kita pasrahkan ke PBNU. Dan alhamdulillah kita penasaran menunggu dan pada siang hari ini Kiai, alhamdulillah kami sangat bangga sekali dengan keputusan yang disampaikan oleh beliau tadi, Khatib Am yang sangat-sangat luar biasa. Tentang apa yang disampaikan oleh Haris Sodaqah, yaitu tentang masalah unggah-ungguh. Kami ingin sedikit menyampaikan pengalaman Kiai, karena Al-Fakir juga alhamdulillah mengalami itu. Setelah acara di Bumi Surabaya, kita pada waktu itu suan kepada Rais Am ke Haji Miftahul Ahya secara umum, tapi alhamdulillah pada waktu itu akhirnya ada perjumpaan pembicaraan empat orang pada waktu itu, Kiai Miftahul Ahya, Kiai Zulfa Mustafa, Rais Am Habib Umar Mutahhar, dan saya sendiri Mustafa Badri. Nah pada waktu itu sebagai mufti Jawa Timur, kita ngomong pada waktu itu yang dibicarakan itu adalah tentang masalah adat, tentang masalah unggah-ungguh. Subhanallah, luar biasa. PBNU melalui Rais Am tidak kurang menjaga adab unggah-ungguh kepada Maulana Habib. Wow. Alhamdulillah pada waktu itu akhirnya diutuslah yang namanya Gus Tajul bin Kiai Usman Al-Ishaqi, dan pada waktu itu saya juga diajak untuk mengadakan pendekatan khusus kepada Habib Lutfi di Pekalongan. Sebagai catatan, pada waktu pertemuan silaturahim di Surabaya, terus terang saja Kiai, yang paling keras berbicara pada waktu itu adalah saya, Al-Fakir. Bisa ditanyakan. Dan saya langsung pada waktu itu menukik kepada sekjen. Saya ngomong di depannya. Karena saya memang tidak senang untuk berbicara di belakang. Karena apa? Karena saya ingin menjaga Maulana Habib Lutfi. Bahwa semuanya itu atas husnudon saya adalah kelakuan Profesor Mas Didi. Saya pada waktu itu ngomong langsung. Nah, setelah ditugasi Gus Tajul ini, akhirnya kita diminta oleh Kiai Mustafa Yahya pada waktu itu untuk suan kepada Maulana Habib Lutfi. Kita suan ke sana, bahkan Gus Tajul pada waktu itu karena saya juga tidak mau terlalu jauh, saya cuma menemani. Gus Tajul pada waktu itu suan dan ketemu dengan Idarah Aliyah yang pada waktu itu, mohon maaf ya, memang sudah mau membuat rapat untuk bikin panitia utama. Gus Tajul pada waktu itu ngomong agak keras. Setelah itu beliau juga nadab ke Maulana Habib Lutfi, dan kita tunggu reaksinya bagaimana. Ternyata sampai 2-3 hari kemarin, ternyata Aliyah masih tetap ngotot tidak mau memasrahkan semuanya itu kepada PBNU sesuai dengan kesepakatan yang ada di Surabaya. Jadi dari hal ini saja itu sudah kelihatan bahwa kita sebagai Musto tidak pernah mau berbicara tentang masalah pribadi-pribadi. Kita ini insya Allah akan tahu mana adab kita. Sebagaimana yang diajarkan oleh Kiai Miftahul Ahya, beliau sangat menjaga unggah-ungguh sampai suan. Tapi kenyataannya sampai beberapa hari yang lalu tetap masih akan membentuk muktamar. Jadi saya yakin bahwa hal ini bukan hanya karena kecengkalan. Orang Madura itu cengkal. Bukan hanya karena kecengkalannya sekjen, tapi juga ada beberapa yang di Idarah Aliyah, saya kira yang memang ingin menggiring Jakman ini supaya ada jarak dengan PBNU. Nah oleh karenanya saya sebagai Mutil Jawa Timur, saya sangat berterima kasih dengan keputusan PBNU pada hari ini yang telah menunjuk beliau Kiai Haris Sodaqah sebagai caretaker. Saya kira kita akan mendukung itu 100%, karena bagaimanapun juga Jakman itu adalah amanah daripada aulia kita. Jakman ini bukan berbicara tentang masalah personil,
tapi ini adalah amanah daripada aulia-aulia ashabut turuk. Nah, oleh karena jangan sampai hal ini kita rusak, jangan sampai lagi ada terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, oleh karenanya kami akhirnya memasrahkan itu kepada PBNU, dan tentunya kami sam'an wa ta'atan kepada apa yang akan diputuskan oleh PBNU. Nah, oleh karenanya kami minta agar supaya segera diputuskan tentang masalah kepengurusan caretaker. Begitu juga kita diminta oleh beliau agar supaya kita istiqomah. Insya Allah kita akan istiqomah ya. Saya teringat dengan dawuh Al-Imam Al-Mawardi, "Inda taqarrubil ahwal yujad jawadul hijab." Ketika berkunjang ganjing di dalam masalah zaman ini, saya yakin akan muncul mereka-mereka yang kualitasnya seperti permata. Alhamdulillah beliau-beliau yang hadir di antara kita. Begitu juga cemilan semuanya, pengurus Ustaz, baik Rais dan Menteri bisa hadir. Saya yakin dengan semuanya adalah permata-permata yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan Jam'iyah Ahlul Thariqah Al-Muqtabarah An-Nahdiyah. Dan yang terakhir Kiai, kami akan mendukung 100% apapun keputusan PBNU, dan segera kita tentukan muktamar, dan sesuai dengan yang diminta oleh Profesor Dr. Ki Haji Muhtarab, muktamar ini akan kita adakan di sini Kiai, karena beliaulah orang yang pertama kali meminta agar supaya diadakan di sini, dan kita juga akan terbarukan kepada Dewa Hashim, begitu juga dengan Mbah Hashim As'ari. Saya kira itu saja Kiai yang bisa sampaikan dari Jawa Timur. Jadi saya kira kita tidak usah flashback lagi. Monggo kita tatap ke depan, kita tentukan bagaimana agar supaya kita bermuktamar dengan baik. Semua kehormatan beliau-beliau para ulama harus kita jaga, karena itu adalah ajaran dari muassis Jam'iyah Thariqah Al-Muqtabarah An-Nahdiyah. Saya kira ini saja yang bisa saya sampaikan Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi itu ya teman-teman ya. Itu barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.